Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza dari Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas karyawan NIM 2010-20. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas, yaitu tentang materi regulasi pemerintah terhadap teknologi informasi. Regulasi pemerintah terhadap teknologi informasi. Regulasi pemerintah terhadap web 4.0. Kemajuan teknologi telah mempercepat inovasi di bidang bisnis dan memberikan aplikasi yang serius pada persaingan pasar bebas dan tata kelolanya. Mobilitas pasar akan menjadi unsur dominan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam industri transportasi sebagai salah satu pangan pasar yang paling diminati. Namun permasalahan industri transportasi ini berupa layanan transportasi secara online yang menghubungkan antara transportasi dan pelanggan yang membutuhkan jasa. Aplikasi digital berbasis internet menyediakan suatu layanan dengan cara menghubungkan transportasi yang sudah terdaftar dengan pelanggan yang sudah mendaftar yang menginginkan jasa tersebut. Secara global, penyediaan layanan yang menyediakan aplikasi jenis baru ini disebut oleh banyak jurisdikasi sebagai perusahaan jaringan transportasi. Setelah masuknya TNC di negara Eropa dan Asia, masalah persaingan tidak sehat timbul yang menyebabkan demokrasi besar oleh pengemudi taksi dan keputusan pengadilan yang melarang untuk membatasi layanan Uber beroperasi pada tahun 2015. Pada tahun 2016, terlepas dari permintaan Komisi Eropa pada pemerintah untuk mempertimbangkan pelarangan Uber, Prancis dan Jerman menentang perusahaan dikarenakan adanya pengemudi yang tidak memiliki lisensi yang merupakan pelanggaran undang-undang transportasi lokal. Dari beberapa kasus kebijakan layanan jasa transportasi secara online seperti yang ada pada negara Filipina, Indonesia, dan Taiwan memiliki kasus yang berbeda terlihat dalam hal konteks sosial sifat dan implikasi kepada masing-masing pemangku kepentingan publik, operator taksi lokal dan TNC. Khususnya Taiwan dan Indonesia, keduanya menghadapi beberapa dampak sosial yang bergejolak diakibatkan beroperasinya TNC. Bergejolaknya dampak sosial diakibatkan oleh operator taksi lokal yang terkena dampak negatif pengoperasian TNC tersebut, yang menyebabkan adanya amandemen kebijakan yang cukup radikal untuk kedua negara tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerangka kerja peraturan transportasi dibuat bermaksud untuk memastikan keselamatan publik serta menyediakan lapangan yang setara untuk bisnis di antara penyedia jasa layanan transportasi dan transportasi umum. Teknologi dan sharing ekonomi konsep. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memberikan dampak pada tingkatan kesengajaan, kemiskinan, pendapatan. Kota yang padat, jaringan jalan yang dirancang dengan buruk, ketidaksesuaian ruang antara perumahan dan pekerja. Adanya inovasi ekonomi memberikan implikasi yang cukup signifikan pada pengembangan masyarakat dalam hal layanan publik, dinamika dan ekonomi pasar serta dalam kebijakan peraturan yang diberlakukan. Menurut Christensen, ada dua jenis inovasi teknik. Yang pertama, mempertahankan inovasi yang mengacu pada teknologi yang mengingatkan kinerja produk atau layanan pasar. Kedua, inovasi yang memiliki dampak efek yang mengganggu. Inovasi yang berkelanjutan mendorong produk ke atas lintasan kinerja. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika perusahaan terus
mengkaitkan produk mereka di setiap pasarnya, maka akan sejalan bahkan melebihi kemampuan pelanggan untuk menggunakan kemajuan mereka. Keadaan ini menciptakan celah di pasar yang mendorong pengembangan inovasi yang mengubah produk atau layanan untuk melayani konsumen di pinggiran pasar dengan harga yang lebih murah, lebih sederhana, lebih kecil, dan seringkali lebih nyaman untuk menggunakan jenis produk atau layanan. Definisi inovasi yang menganut menurut Christensen. Peranan teknologi informasi di bidang pendidikan. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Sebagai contoh, kita melihat di Prancis, proyek Flexible Learning. Proyek ini mengingatkan ramalan Ivan Illich awal tahun 70-an tentang pendidikan tanpa sekolah, The Schooling Society, yang secara ekstrim kehadiran guru tidak diperlukan, meramalkan bahwa pendidikan masa mendatang akan bersifat luas, terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun juga yang memerlukan tanpa pandang faktor jenis usia maupun pengalaman pendidikan sebelumnya. Dengan masuknya pengaruh globalisasi, pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat terbuka dan dua arah, serta beragam. Kecenderungan dunia pendidikan di Indonesia di masa mendatang sebagai berikut. Berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh, distance learning. Kemudahan untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu dimasukkan sebagai strategi utama. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, maka pada saat ini sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan dosennya. Melihat ini, mahasiswa secara online mengecek keuangan, melihat jadwal kuliah, mengirimkan berkas tugas yang diberikan dosen, dan sebagainya. Faktor utama dalam distance learning yang selama ini dianggap masalah adalah tidak adanya interaksi antara dosen dan mahasiswanya. Kedua, perpustakaan digital. Pada bagian ini terdapat berbagai informasi kepustakaan, tidak terbatas pada buku, tetapi juga pada kepustakaan digital seperti suara maupun gambar. Ketiga, penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif seperti CD-ROM, multimedia secara bertahap menggantikan TV dan video. Keempat, sistem administrasi akademik dapat memanfaatkan komputer dalam pengelolaannya sehingga menjadikan kerja di lingkungan akademik pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Suatu pendidikan jarak jauh berbasis web antara lain harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pusat kegiatan siswa. Distance learning dijadikan sarana sebagai tempat kegiatan mahasiswa, di mana mahasiswa dapat membaca materi kuliah, mencari informasi yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkuliahan. Kedua, interaksi dalam grup. Para mahasiswa dapat berinteraksi satu sama lain untuk mendiskusikan materi-materi yang diberikan oleh dosen. Dosen dapat hadir dalam grup ini untuk memberikan sedikit ulasan tentang materi yang diberikan. Ketiga, sistem administrasi mahasiswa, di mana para mahasiswa dapat melihat informasi mengenai status mahasiswa, prestasi mahasiswa, dan sebagainya. Keempat, pengalaman materi dan ujian. Biasanya dosen sering memberikan tugas atau kuis singkat yang bertujuan untuk pendalaman dari apa yang telah diajarkan. Kelima, perpustakaan digital. Pada bagian ini terdapat berbagai informasi, tidak terbatas pada buku, tapi juga pada kepustakaan digital. Peranan teknologi informasi di bidang pemerintahan. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan internet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. E-government bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem jaringan internet. Lebih
umum lagi dikenal sebagai World Wide Web atau penyediaan situs pemerintah untuk pembelian informasi dan pelayanan kepada berbagai pihak. Pada intinya, e-government adalah penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C, G2B, dan G2G. Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain. Yang pertama, pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Kedua, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan atau transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak. Ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah, jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas. Keempat, pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui atau bahkan video conference. Bagi Indonesia yang luas, areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Koordinasi diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi online antara instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik. Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya. Upaya kepercepatan penerapan e-government masih menemui kendala karena saat ini belum semua daerah menyelenggarakannya. Apalagi masih ada anggapan e-government hanya membuat website saja. Sosialisasinya tidak terlaksana dengan optimal. Kendati demikian, yang terpenting adalah menghapus opini salah yang menganggap penerapan e-government ini sebagai sebuah proyek, padahal merupakan sebuah sistem yang akan memadukan subsistem yang tersebar di seluruh daerah dan departemen. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Tetap jaga protokol kesehatan dan siapkan diri Anda untuk perubahan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.